13 tahun itu dulu Mas Liwon ini masih bongkar di bangunan, menjadi kuli bangunan bersama saya. Dan alhamdulillah sekarang halo sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini kita akan melakukan ulasan kisah inspirasi dari salah satu kawan saya ya dulu. Bermodalkan kejujuran, ketekunan, dan memaksimalkan kekuatan doa, seorang pengusaha muda yang berasal dari Ceketro, Gubuk, Gerobokan, Jawa Tengah ini sukses menjadi pengusaha palet di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Ya, dia adalah Mas Kotem ya, atau yang saya sering akrab panggil dengan sebutan Mas Kliwon ya. Ini dulunya adalah kawan saya ketika bekerja sebagai tukang bangunan di proyek Jakarta, sobat semuanya. Namun sebelum kita lanjutkan, marilah kita putar intronya dulu ya, sobat semuanya. Dikala itu kami bekerja sebagai tukang bongkar proyek gedung bagian backcasting ya, dengan ikut pemborong Bapak Lapio dengan mandor andalannya yaitu Mas Gun, Mas Radio, dan kawan-kawan. Berkat niat yang kuat untuk merubah hidup yang lebih baik, Mas Kliwon yang semasa bekerja di proyek gemar dengan makan nasi lauk lele tapi mengaku tempe ini kini sudah berhasil mewujudkan impiannya. Selain bercita-cita untuk mempunyai istri yang cantik, menjadi pengusaha sukses yang sudah tercapai, beliau kini juga bercita-cita untuk dapat menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji ya. Kita doakan semoga cepat tercapai. Itulah namanya Mas Kotem, atau dengan nama kerennya Mas Kliwon zaman dulu ya. Seperti yang kami kutip dari website Putra Lestari Palet dengan alamat putralestaripalet.weebly.com, Bapak Kotem dengan alamat pabrik di Dusun Jurangsari, RT 23 RW 9, Desa Belahan Tengah, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, di Provinsi Jawa Timur ini sudah lama malang melintang dalam usaha produksi palet ya teman-teman, dengan kualitas yang unggul tentunya. Atas hal itu tak heran jika hasil produksi paletnya telah mendominasi peredaran palet pabrik-pabrik di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan bahkan merambah ekspor ke luar negeri. Sekelas tentang perusahaan Putra Palet. Nah, Putra Palet Lestari ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi palet kayu dari bahan kayu pinus, kayu karas, kayu sengon, kayu meranti, kemudian berbagai macam bentuk dan ukuran sesuai dengan kebutuhan, dengan kadar air di bawah 20%. Inilah sesuai dengan standar ISPM 15 ya, dan bahan kayu berkualitas tinggi dan juga pilihan. Putra Lestari ini berhasil melayani beberapa kebutuhan ekspor maupun lokal ya. Tak heran, tak hanya itu, kayu diserut 4 sisi dengan mesin planer dan mesin jointer sehingga tingkat kehalusan yang maksimal, dan dirakit menggunakan mesin paku tembak yang membuat pengerjaan semakin cepat serta didukung peralatan yang lengkap. Meskipun proses pembuatan dilakukan dengan maksimal untuk menciptakan kualitas unggul, namun Mas Kotem ini menjual hasil karyanya ini tetap dengan harga yang bersahabat ya.
Mas Kotem yang dulunya penggemar HP Nokia 3350 ini kini juga mengembangkan usahanya bergerak di bidang proyek konstruksi bangunan dan pesanan September dengan ukuran kriteria sesuai dengan pesanan. Putra Lestari merupakan perusahaan jasa terpadu yang fokus pada produksi atau pembuatan kemasan kayu penunjang komoditi ekspor seperti palet kayu dengan harga palet kayu yang kompetitif dan juga memproduksi box, crates, Danex serta jasa sertifikasi SPM 15. Dengan pengalaman dalam produksi palet kayu dengan harga palet kayu yang kompetitif serta jasa sertifikasi SPM 15, beliau juga telah melayani berbagai pelanggan dengan berbagai bidang industri seperti kimia, tekstil, pulp, paper, gelas, otomotif, dan lain sebagainya. Putra Lestari adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi palet kayu dari bahan kayu pinus, kayu keras, dan lain sebagainya ini. Nah, ini sama juga dengan kualitas terbaik, namun demikian harga tetap bersaing. Dengan mengemban visi menjadi perusahaan palet kayu terbaik di Indonesia dengan standar internasional, terutama standar perusahaan lokal maupun ekspor, dan juga misi untuk mendukung tenaga kerja memiliki kemampuan dan kompetensi tinggi di bidangnya dan kualitas bahan yang tinggi, serta dilengkapi peralatan yang lengkap, serta menempatkan posisi pelanggan sebagai mitra terbaik adalah sebuah usaha besar untuk mewujudkan visi, kepercayaan, dan tanggung jawab dari perusahaan Mas Kliwon. Dengan demikian diharapkan dan sudah dapat dicapai yaitu mutu yang dihasilkan. Dengan sangat memperhatikan kepuasan pelanggan ini, beliau mendapatkan yaitu kepercayaan dari perusahaan-perusahaan besar baik lokal maupun internasional. Nah, kebetulan sobat semuanya, ini Mas Kliwon dan keluarga sedang mampir untuk bertandang ke rumah Mas calon guru. Nanti kita akan berbincang ya bersama beliau. Inilah dia Mas Kliwon yang dulunya kerja bareng saya di proyek, yang kini jadi pengusaha palet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, sahabat-sahabat, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada kesempatan ini saya kedatangan tamu yaitu kawan saya, yaitu kami itu dulu bersama pada saat kami sama-sama masih dalam masa perjuangan teman-teman. Jadi seperti pada video sebelumnya kisah inspirasi bahwa calon guru ini adalah dulu sebelum menjadi guru itu pernah mengalami yang namanya menjadi pengamen, kemudian menjadi pengemis, kemudian menjadi gembel, dan yang terakhir itu adalah calon guru itu dulu pernah menjadi kuli bangunan selama 3 tahun di Jakarta. Nah, berikut ini salah satu kawan saya pada saat saya dulu menjadi kuli bangunan di Jakarta, itu adalah namanya Mas Kotem atau dengan nama kerennya Mas Kliwon zaman dulu ya. Kalau saya dulu oleh teman-teman itu disebut dengan nama Mas Kadut gitu ya. Karena apa? Karena makannya banyak. Oke, teman-teman semuanya, pada video ini saya akan memberikan sedikit istilahnya kisah inspirasi yang mungkin nanti dari video ini dapat kita ambil manfaatnya, dapat kita ambil hikmahnya untuk dijadikan inspirasi dari teman-teman semua di luar sana, bahwa ternyata segala sesuatu kalau misalkan kita melakukan dengan tulus ikhlas dan sungguh-sungguh itu akan berhasil. Nah, coba sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita tanya dulu, kenalan dulu dengan Mas Kotem atau Mas Kliwon. Silahkan Mas, dikenalkan dulu. Ya, nama saya Kotem, kelahiran 1983. Mulai merantau dengan Mas Kadut ini tahun 2003. Ya, biasa untuk anak rantau sendiri kan perjuangan hidup di kota itu sulit, susah. Iya, harus kerja, kalau nggak kerja nggak makan ya. Terkadang kerja aja kalau nggak mengirit-irit nggak dapat sisa. Iya, betul. Biasanya nasi sebungkus buat 2 makan. Iya. Nah, itu adalah pada saat dulu kita bareng-bareng pas
jadi kuli bangunan. Bertemu itu kalau kita ingat di mana tuh Mas? Kalau nggak salah di DPR. Ya, jadi teman-teman semuanya dulu pada saat kami membangun proyek gedung DPR yang lantai tinggi itu, gedung DPR 2 atau apa ya? Di Nusantara itu ya. Ya, 2. Di sebelahnya gedung seperti bulus itu ya. Itu adalah pada situ kami bertemu. Nah, dulu Mas Kliwon ini bersama dengan teman-teman yang berasal dari Gubuk, Jawa Tengah, ada Mas Tekno, kemudian ada Mas Petal, Mas Topa, dan juga Mas Bugel di sana. Nah, kami ketemu di sana pada saat itu. Dan selanjutnya sobat semuanya, kita akan kupas lebih lanjut. Dulu Mas Kliwon ini adalah seorang kuli bangunan biasa seperti saya pada masa itu. Dan sekarang ini adalah beliau sudah berhasil menjadi pengusaha yang sukses. Nah, di sini kita akan tanya-tanya. Sekarang usahanya apa Mas ini, Mas? Palet kayu itu ke palet pabrik, kemudian merambah ke furniture, dan sekarang dieksportir waring atau flooring untuk dinding dari kayu jati atau jati bongkaran kayu bekas. Ya, sekarang sudah menjadi seorang pengusaha palet, kemudian eksportir juga. Nah, ini tentunya Mas Kliwon itu dulu ada yang menginspirasi sehingga bisa menjadi seperti sekarang ini. Kalau misalkan boleh ditahu, tolong ceritakan perjalanan untuk mencapai sampai titik ini, Mas. Untuk perjalanan sendiri gimana ya? Intinya itu hidup jangan mudah menyerah, harus berjuang. Iya, betul. Ikhlas, jujur, komitmen. Ikhlas, jujur, komitmen, dan juga kita harus tetap berdoa juga ya Mas ya. Pastinya. Karena segala usaha itu kalau tidak diiringi dengan doa itu tidak akan bohong. Tidak akan berbuah manis, dan itu sama saja bohong gitu ya. Kemudian untuk perusahaannya sendiri yang memproduksi dari produk-produk tersebut itu lokasinya di daerah mana itu Mas? Tepatnya di Mojosari, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Oh, di Mojokerto. Kemudian untuk produk yang andalan saat ini adalah palet. Nah, palet itu untuk karyawannya sendiri sekarang ini ada berapa di rumah itu? 17-an. Ada 17 karyawan. Tentunya dengan karyawan yang jumlahnya segitu banyak, ini dalam satu hari berhasil memproduksi produk palet yang jumlahnya sangat besar ya. Pasti. Otomatis untuk semua itu bisa berjalan dengan baik. Dari produksi sampai pemasaran ini kan memerlukan yang namanya pemasaran yang handal gitu ya. Kemudian untuk teknik pemasaran sendiri, ini kalau boleh tahu bagaimana caranya? Untuk pemasaran ya media online ada, dari kita marketing sendiri juga ada, dari teman-teman sendiri juga ada. Ya, jadi asalkan yang namanya kepercayaan itu tetap kita jaga ya, dari segi kualitas, pelayanan, pengiriman tepat waktu. Itu pasti pelanggan itu tetap saja ada ya, nggak akan berkurang tapi malah akan bisa bertambah gitu ya teman-teman semuanya. Jadi disinilah teman-teman semuanya salah satu bukti bahwa segala sesuatu usaha kalau misalkan kita tekuni itu akan bisa berbuah manis seperti Mas Kotem ini. Bukan hanya pengusaha dalam bidang palet atau kayu, seorang petani pun kalau misalkan mau belajar kemudian mau bersungguh-sungguh ditekuni itu otomatis akan bisa berhasil dari bidang yang dia geluti. Nah, sama halnya kalau dengan saya sendiri itu adalah hobinya itu adalah dalam hal yaitu mengajar misalkan ya. Nah, saya dulu kan pernah saya ceritakan Mas ya, pada saat saya di Jakarta, kita di Jakarta pas bongkar bareng di proyek itu ya. Itu kan pernah kita tuh tukar pengalaman masalah hal cita-cita ya. Nah, setelah itu adalah menjadi seorang guru. Nah, otomatis setelah saya pulang mendapatkan sedikit modal lah untuk biaya kuliah, kita lanjutkan kuliah. Dan kemudian setelah itu kita sungguh-sungguh mencari pekerjaan dalam bidang yang sama dengan apa yang kita geluti dalam pembelajaran itu. Alhamdulillah sampai sekarang juga sudah mendapatkan apa yang dulu kita cita-citakan. Jadi teman-teman, masa muda itu adalah masa yang sangat berharga, harus kita ukir dengan impian. Nah, impian itu kita usahakan dalam bentuk usaha yang keras, doa,
kemudian diiringi dengan tindakan yang jujur dan juga tekun, insya Allah akan berhasil. Oke, Mas Kotem, selanjutnya mungkin dari Mas Kotem ini memiliki nasihat yang mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman kita di luar sana supaya nanti teman-teman itu bisa meniru. Nah, bukan dari usahanya, akan tapi semangatnya. Ini silakan. Untuk menggapai impian sendiri, usahakan fokus, maksimal, jangan mudah menyerah. Ya. Untuk jatuh bangun itu biasa. Itu motif saya. Ya, dari bisnis yang digeluti itu pastinya ada kesan. Nah, kesan yang menyenangkan atau mungkin yang menyedihkan, mungkin pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang menyedihkan, mungkin bisa diceritakan Mas untuk pembelajaran teman-teman kita. Menyenangkan sendiri kalau ada kesalahan, untuk kesedihan sendiri kalau ada kesalahan. Namanya orang kerja kan kesandung itu biasa. Itu yang paling sedih. Iya. Untuk yang menyenangkan ya uber-uberan. Maksudnya uber-uberan itu target. Ada kepuasan sendiri, semisal target kita itu berhasil. Gitu. Iya, kalau misalkan senangnya itu intinya kalau dapat banyak proyek, pembayaran tepat waktu, senang tuh Mas ya. Pasti ya itu. Iya, nggak menyenangkan itu kalau dapat proyek nggak begitu banyak, akan tapi pembayarannya seret. Nah itu. Kemudian dari pemasarannya sendiri Mas, pemasaran itu dari palet, produk palet itu dipasarkan ke siapa saja konsumennya itu? Fokus kita ke perusahaan besar, pabrik kayak saya kira ini. Untuk setiap perusahaan kan pasti membutuhkan palet. Iya. Nah, untuk ekspor sendiri itu kan dianjurkan memakai kayu. Soalnya untuk membatasi pembakaran ozon atau ini. Ya, ramah lingkungan itu ya. Lingkungan. Untuk kayu sendiri sekali bakar kan jadi arum. Iya. Situ. Oke, teman-teman semuanya, pada saat itu Mas Kliwon ini adalah pada saat kita sama-sama masih di proyek di Jakarta, kerja di proyek, itu adalah terkenal dengan nama Mas Kliwon, dan kemudian salah satu ciri khas yang paling diingat oleh pemilik warung itu adalah pasti, itu adalah dia itu kalau bungkus nasi itu lauknya lele tapi ngakunya itu pakai tempe. Nah, itu. Kemudian pasti itu bilang ke pedagangnya, penjual nasinya itu di warung proyek itu, Bu, saya ingin beli nasi, nasinya yang banyak, sambalnya yang banyak, sayurnya yang banyak, tapi harganya tetap. Nah itu pasti. Monitornya dewi reku. Kemudian minumnya cukup air putih saja itu ya, biar bisa ngirit gitu ya. Dan itu ternyata teman-teman terbukti ya, dengan cara kita berhemat pada saat kita kerja, kemudian pada saat kita pulang kampung kita sudah, ya namanya kerja itu kan nggak selamanya kita akan dipakai orang ya tenaga kita ya. Pada dasarnya suatu saat nanti tetap yang namanya manusia itu harus bisa berdikari, hidup sendiri-sendiri. Jadi dengan mengumpulkan modal dari sana itu, nah sampai rumah masing-masing kita tinggal melihat peluang kita, bakat kita kembangkan. Dari dana yang kita punya, itu kita gunakan untuk apa? Nah, kalau misalkan kita ingin sekolah lagi, kita gunakan untuk sekolah. Kalau misalkan rumah ingin jadi pengusaha, modal itu kita putar untuk menjadi usaha. Nah, seperti Mas Kliwon, ini dulu modalnya diputar di rumah menjadi pebisnis palet yang ulung. Bukan hanya dipasarkan di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan di Indonesia, bahkan sudah sampai di luar negeri. Nah, alhamdulillah ya Mas Kliwon ya. Dan ini kalau misalkan dulu kita terakhir ketemu itu adalah tahun 2006, berarti sudah sekitar 13 tahunan. 13 tahun itu dulu Mas Kliwon ini masih bongkar di bangunan, menjadi kuli bangunan bersama saya. Dan alhamdulillah sekarang kita bisa lihat sendiri, Mas Kliwon ini usahanya sudah sangat lancar. Bukan hanya untuk mencari makan pada dirinya sendiri dan keluarga, bahkan bisa menghidupi keluarga-keluarga lain dengan cara membuka lapangan pekerjaan, mempekerjakan 17 tenaga kerja di kabupatennya. Nah ini adalah perlu yang kita syukuri. Baiklah, untuk closing kita Mas Kliwon mungkin ada hal-hal yang disampaikan pada teman-teman kita supaya mereka terinspirasi lagi. Ya tadi, saya ulangi tadi, nggak bosan-bosannya. Jangan putus asa, semangat, fokus, apa namanya.
Iya, alhamdulillah. Terima kasih Mas Kliwon atas kunjungannya dan semoga konten kita ini akan bermanfaat dan menginspirasi teman-teman kita para pemuda di Indonesia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.